Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Yuk kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kakak undang semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, bahkan untuk setiap perlindungan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, yaitu lagu Mars Sekolah Minggu kita. Yuk adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Kita ambil sikap kita. Pakai gerakan ya adik-adik yuk. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan meja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan meja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Masih tetap dalam kondisi berdiri ya adik-adik. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal adik-adik kita katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Nah adik-adik, kita
kita masih bersuka cita, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Allah ada di tengah kita, karena Dia adalah Allah yang besar. Jadi adik-adik kita kata gini dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi adik-adik ya, pakai gerakan masing-masing di rumahnya. Kita katakan Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dalam sikap berdoa, tapi kita mau angkat satu pujian, yaitu Bapa, Ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga boleh mengucap syukur Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Kak Melisa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan, dan Kak Melisa juga yang menyampaikannya Tuhan boleh urapi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Melisa. Sekarang kita mau dengerin cerita Alkitab. Nah, adik-adik di rumah, Alkitabnya udah ada belum? Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Kakak yang baca, kalian ikutin dalam hati ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Samuel, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyeberang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu ini bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Samuel adalah hakim dan pemimpin Israel. Dia mempunyai anak-anak yang dijadikannya sebagai hakim, sebagai penerus untuk melayani Allah. Tapi anak-anak Samuel ini mencintai uang dan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak jujur. Mereka membuat setiap bangsa Israel yang datang meminta pertolongan kepadanya harus membayar uang, sehingga pengadilannya itu tidaklah baik. Karena perbuatan anak-anak Samuel, setiap bangsa Israel mengalami keresahan dan mereka menderita. Saking menderitanya, tua-tua bangsa Israel pada akhirnya meminta kepada Samuel untuk memberikan seorang raja yang dapat memimpin dan memerintah bangsa Israel dengan baik. Lalu Samuel mendengarkannya. Samuel akhirnya mengutus Saul untuk menjadi raja. Samuel memperkenalkan Saul kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bersorak, "Hidup raja, hidup raja!" Seperti itu. Hingga pada suatu hari, Raja Saul dicobai. Bangsa Amon, yaitu bangsa yang sangat tidak suka kepada bangsa Israel, hendak mengepung bangsa Israel dan akan mencungkil setiap mata orang Israel. Mendengar itu, Raja Saul mulai mempersiapkan pasukannya. Dan setelah peperangan terjadi, bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul akhirnya menang. Dan Saul sangat berterima kasih kepada Tuhan. Namun, tidak selalu Saul menaati dan menghormati Tuhan, yaitu ketika Israel akan berperang melawan Filistin. Di situ Saul sudah tidak taat. Terbukti dari perbuatannya, yaitu pada ayat 9 kita bisa melihat bahwa Saul meminta kepada pegawai-pegawai kerajaannya untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan untuk mempersembahkannya kepada Allah.
yang seharusnya itu adalah tugas yang seharusnya itu harus dilakukan oleh Samuel. Namun karena Saul tidak sabar dan Saul tidak tenang melihat bangsa Israel yang sudah mulai berserakan meninggalkan dia mulai mengambil langkah tanpa memperdulikan apa yang Samuel katakan. Sehingga ketika dia sudah selesai, sudah habis membakar korban bakarannya, Samuel datang dan Samuel marah. Samuel bilang, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Ketidaktaatan Saul menyebabkan dia mendapatkan hukuman. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Itu adalah yang dikatakan Samuel kepada Saul setelah melihat ketidaktaatan Samuel. Nah, adik-adik, di sini siapa coba yang masih belum taat? Taat kepada siapa? Misalnya kepada Tuhan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya disuruh doa bangun tidur, sebelum tidur, mau makan. Siapa yang masih belum doa? Nah, adik-adik harus doa dulu ya. Dan adik-adik juga di sini siapa yang masih malas-malesan ngerjain tugas dari sekolahnya? Siapa? Nggak ada ya? Nah, contoh lain dari taat nih, selain kepada Tuhan, kita harus taat sama siapa lagi? Ya, benar. Sama orang tua. Nah, taatnya gimana sih? Taatnya itu misalnya kalau adik-adik disuruh nyapu rumah. Siapa yang suka nyapu rumah di rumah? Terus yang suka nyuci piring, siapa yang suka nyuci piring? Nah, itu harus dikerjakan karena itu sama dengan membantu orang tua. Nah, terus contoh lainnya apa ya? Misalnya makan. Siapa di sini adik-adik yang makannya malas atau misalnya disuruh makan gak mau, pengennya Indomie terus, Indomie. Itu baik nggak? Nggak boleh ya, itu nggak baik. Kita harus makan yang sehat. Apalagi sekarang lagi banyak virus. Siapa yang mau kena virus? Nggak ada kan? Nah, makanya harus taat sama perintah orang tua. Kalau misalnya makannya teratur, habisin, jangan sampai ada yang sisa. Nah, contoh lain dari taat, misalnya taat sama siapa? Sama kakak-kakak sekolah minggu. Siapa yang hafal ayat hafalan? Pasti banyak ya, kakak tahu kok banyak yang hafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu lalu masih ingat nggak adik-adik? Kita ucapkan bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, itu ayat hafalan minggu lalu. Kalau ayat hafalan untuk minggu depan, khusus anak kelas batita dan balita, ayat hafalannya dari 1 Yohanes 5 ayat 3. Dan untuk kelas pratama sampai taruna, ayat hafalannya dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Nah, dicatat ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk cerita Alkitab Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya Bapa, kami semakin mengenal Tuhan apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, taat kepada orang tua, dan taat kepada kakak-kakak adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Melisa. Kakak percaya adik-adik yang mendengarkan cerita firman hari ini akan menguatkan adik-adik, akan memberikan pengharapan kepada adik-adik. Amin. Baik, sekarang kita akan menutup
kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kembali. Yesus sayang semua. Mari adik-adik, kita mengatakan Yesus sayang kepada adik-adik. Yesus sayang kepada semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi lebih bersukacita, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Adik-adik, kakak masih mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Kemudian kita terima berkat Tuhan dari hambanya. Dan kita nanti bersama juga bernyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa. Doa yang diajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkatnya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang akan memberkati adik-adik sekalian, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Kakak percaya kita yang masih ada di rumah terus tetap sukacita walaupun kita tidak bersama-sama sekolah minggu di gereja, tapi Tuhan terus ada bersama dengan kita. Amin ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, kita masih terus melakukan sekolah minggu kita. Pukul 8 kita mulai ibadah sekolah minggu. Setengah 8 kita ada video yang harus kita tonton. Nanti hari Minggu yang akan datang adik-adik boleh menyaksikannya. Kemudian adik-adik, ayat hafalan ya tetap dihafal. Tadi Kak Melisa sudah sampaikan, kakak nggak mau ingatkan lagi karena kakak percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang good, yang baik mendengarkan firman khususnya. Jadi ketika Kak Melisa tadi sampaikan apa ayat hafalan, adik-adik harus menghafalnya di rumah, oke?
Bagi papa mama yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah, kami guru-guru sekolah minggu memohon kepada papa mama, kami minta tolong supaya papa mama juga mengingatkan anak-anaknya untuk boleh menghafalkan ayat firman Tuhan, karena itu yang akan menjadi sumber kekuatan buat anak-anak kita. Bapak mama yang ada di rumah, kami juga mau mengingatkan supaya nanti ketika anak-anak kita sudah menghafalkan, boleh disampaikan kepada kakak kelasnya lewat video yang sudah disampaikan lewat grup masing-masing yang ada di sekolah ini. Semangat ya papa mama. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.